cuma mimpi dua pembuka biasa kayak kamu nyanyi sama hah? Baik mau baik coba main dulu. Nah, coba kawan coba nah, kita aja lah berdiri. Oke, tempatnya ini. Ayo. Iya, di situ aja berdiri ya. Itu aja berdiri. Iya. Iya, di situ. Opat itu sada. Selamat sore kita semua. Jadi topik kita hari ini pertemuan ketiga dari kami ya. Pertemuan ketiga dari kami. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang liturgi HKBP. Ya, itu topik kita ya, liturgi HKBP. Jadi kita akan membahas tentang liturgi HKBP. Jadi kalau dikatakan liturgi bukan liturgi waktu Natal, dah maksud di Solo. Jadi kalau dibilang liturgi HKBP itu kita membahas tentang bagaimana susunan tata ibadah dalam HKBP. Baru kita akan membahas makna dari tutup altar di HKBP. Baru
kalau dibilang liturgi, kita juga akan membahas tentang urutan minggu di dalam HKBP. Jadi kenapa ini penting? Karena jarang gimana ya, kita orang Kristen kalau mengikuti peribadahan hanya sekilas peribadahan, nggak ada ibaratnya untuk mewujudkan nama minggu itu. Padahal di balik nama-nama minggu HKBP itu ada makna tersendiri di dalam ibadah itu. Jadi inilah yang akan kita bahas dalam 1,5 jam ke depan mengenai tentang liturgi HKBP. Oke? Tapi sebelum kita berangkat kepada lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu liturgi. Apa itu liturgi HKBP? Apa itu pengertian liturginya? Apa fungsi dari liturginya? Kita harus tahu, oh ini ternyata liturgi HKBP. Bukan liturgi waktu Natal dah, maksudnya di Sonda. Jadi liturgi tadi adalah sistem peribadahan yang ada di HKBP khususnya, karena gereja kita adalah HKBP. Ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Menurut sedikit, jadi kita bicara terus gereja. Terus itu pengertian liturgi. Pengertian liturgi. Dan di bawah liturgi berasal dari bahasa Yunani. Liturgi berasal dari bahasa Yunani. Dalam kurung leiturgia. 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 Yang terdiri dari kata dalam kurung laos kurung artinya bangsa atau rakyat dan dalam kurung ergon tutup kurung yang artinya karya atau pekerjaan. Jadi leiturgia berarti pekerjaan atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan bangsa. Jadi liturgi dalam PL liturgi dalam PL yaitu ikatan perasaan, pengabdian diri kepada majikan. Sedangkan dalam PB jadi PL kan satu sedangkan dalam PB liturgi adalah ibadah pelayanan imamat Yesus
Jemaat Yesus yang lebih agung, yang lebih agung, yang lebih agung dari pelayanan Imam Dewi. Jemaat agung dari pelayanan Imam Dewi dalam perjanjian lama. Yang lebih agung dari pelayanan Imam Dewi dalam PS. Ya, mungkin mengenai dulu. Iya, kalau dibilang tadi kan liturgi, berarti ada kata kerja di situ kan, ada kata kerja yaitu pelayanan. Jadi kalau dibilang liturgi itu mengenai pelayanan yang dilakukan umat kepada Tuhan. Jadi umat yang melakukan pelayanan bukan hanya untuk sesama manusia, tapi pelayanan umat itu dilakukan juga untuk pelayanan kepada Tuhan. Coba kita buka dalam kitab Ibrani 8 ayat 6. Apa isinya? Kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6. Ya, satu orang membaca ya. Ibrani 8 ayat yang ke-6. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang mulia yang didasarkan atas perjanjian. Iya Pak. Jadi itu adalah pelayanan tadi kalau dikatakan Ibrani tadi telah mendapat pelayanan yang mulia yang agung. Itulah tugas dari kita sebagai umat Allah untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan, karena Dia telah menepati janji-janji yang jauh lebih mulia, yaitu kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Inilah dasar dari Alkitab apa itu liturgi. Jadi inilah salah satunya menjadi dasar dari ayatnya. Nanti selanjutnya di Ibrani 9 ayat 21, di Ibrani 10 ayat 11, itulah dasar biblisnya atau dasar Alkitabnya apa itu pelayanan atau liturgi. Indonesia bawahnya lanjut fungsi liturgi. Fungsi liturgi yang pertama sebagai liturgi regeneratif. Dan liturgi regeneratif kedua sebagai tindakan Kristus dalam gereja. Sebagai tindakan Kristus dalam gereja. Sebagai tindakan Kristus dalam gereja. Yang ketiga, sebagai fungsi dasar gereja. Tadi kan yang pertama itu liturgi itu sebagai liturgi regeneratif. Artinya misteri karya keselamatan Allah itu yang menyerah ketika Yesus itu menyerahkan diri kepada Bapa dalam Roh Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya karya keselamatan itu berfungsi mulai dari yang namanya Trinitas, artinya Trinitatis Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu ketika di dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa bagaimana Allah itu berperan sebagai apa Allah dalam perjanjian lama. Allah dalam perjanjian lama berfungsi atau berperan sebagai penyelamat atau pembebas bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Jadi itulah satu fungsi Allah itu. Jadi yang kedua ada yang namanya Kristus itu adalah bukti bahwa bagaimana Allah itu memberikan anaknya untuk menyelamatkan umat manusia.
Jadi dulu lah waktu Bohado pengorbanan ini anak di debata iman Yesus Kristus. Jalan yang terus ini karya Roh Kudus. Roh Kudus ini ada di setiap diri orang. Orang belum di diri masing-masing kalau kita Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini berperan untuk memberikan kepada kita bagaimana kita untuk berhikmat, bagaimana kita untuk bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal belajar. Yang kedua, tadi dikatakan sebagai kendaraan Kristus di dalam gereja. Jadi subjek atau pelaku yang ada pada liturgi adalah Yesus itu sendiri. Jadi menurut hukum apa gereja ini? Apa itu gereja? Jika ada yang menanyakan apa itu gereja, mungkin kita akan menjawab bahwa gereja itu adalah bangunan. Akan tetapi secara teologisnya di dalam Alkitab bahwasanya gereja itu adalah tubuh Kristus, adalah Yesus itu sendiri. Dimana kita tahu pada awalnya istilah kekristenan itu ketika Yesus Kristus itu naik dan Roh Kudus turun, disitulah ada yang namanya sejarah gereja mula-mula. Di sini ada dari warna sejarah Bohado perjuangan gereja secara umum, gereja yang ada di dunia ini. Jadi Nabi Kristus do Bohado gereja ini mengulang akta ulangnya. Dan yang ketiga tadi sebagai fungsi dasar gereja. Jadi liturgi di sini sebagai sarana untuk menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, dan melaksanakan dirinya sebagai gereja. Jadi kawan ada yang namanya bagaimana itu gereja yang benar, apa itu gereja yang benar. Ada 3 ciri gereja yang benar. Yang pertama itu dia itu melayankan yang namanya khotbah atau permakluman yang ada pada Alkitab. Jadi ketika suatu gereja melayankan atau mengkhotbahkan yang dari isi Alkitab ini, ya kita harus mengasihi, kita harus selalu mengampuni, kita harus sabar dan lain sebagainya. Berarti itu sudah memenuhi salah satu dari ketiga ciri gereja yang benar. Dan yang kedua ada yang namanya melayangkan sakrament. Kan tidak ada sakrament. Iya. Jadi ketika kita butuh kita, tapi maka tidak mempersiapkan kita. Dulu juga kita menjelaskan tadi bagaimana ketika kita dibaptis telah dimateraikan di dalam dari surga. Rumah doa kita yang ikut dalam kerajaan surga. Dan ketika kita melayangkan namanya sakramen perjamuan kudus, berarti kita juga menerima daging dan roti dan roti sebagai dari Allah dan ambil itu sebagai menjelaskan bahwa itu adalah darah itu, sehingga kita satu tubuh dengan Kristus dan dosa kita dihapus. Dan yang ketiga ada yang namanya siasat gereja. Siasat gereja ini mana dilakukan dana PDB lima huruf perencanaan permahanion. Mau ada siang sedodon, mau ada salah nakon siang gereja. Kami di mana sekolah jadi dia akan berpikir, dia akan diasingkan, dia akan dia jalan-jalan mengaruh asal undang-undang sesama ini atau apa sebagai yang namanya tiga ciri gereja yang benar. Jadi secara umum jadi inilah kebatas bagaimana fungsi liturgi itu sebagai fungsi trinitatis, bagaimana karya Allah, Anak dan Roh Kudus itu, dan bagaimana tindakan Kristus di dalam gereja, dan sebagai fungsi dasar gereja yaitu
merayakan khotbah, sakral perjamuan dan baptisan, dan melakukan ijazah pada itu. Itulah maksudnya ya, apa fungsi liturgi. Jadi liturgi itu gak sekedar ada gitu aja, tapi ada fungsi di balik semua yang ada di dalam dunia kita. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi, yaitu mengenai warna liturgi. Sejauh yang kalian lihat selama kalian beribadah di gereja kita, ada berapa warna liturgi yang kalian tahu? Artinya warna liturgi itu warna altar di dalam gereja. Apa warnanya? Putih, hijau, baru ungu, hitam, baru udah, itu aja. Hah? Merah, hijau, lain udah hijau. Jadi di dalam AKBP kita memakai 5 warna untuk liturgikan. Jadi setiap warna itu pasti ada maknanya. Ada maknanya. Pertama warna ungu dulu, warna ungu. Ini warna ungu kapan kita pakai? Waktu minggu apa? Yang kalian tahu aja, sekedar tahu. Waktu kapan? Kita pakai tutup altar warna ungu. Warna ungu. Waktu Advent. Itu kan? Advent pertama sampai Advent yang keempat kita memakai warna ungu. Oke. Itu melambangkan tentang kerajaan Allah. Melambangkan tentang kerajaan Allah yang ada di surga. Makanya kalau kita melihat kisah perjalanan Yesus disalibkan, dia dipakaikan juga warna ungu kan? Nggak tahu kalian itu kisahnya ketika Yesus mau menghadap Raja Herodes, dia dipakaikan juga warna ungu. Itu artinya melambangkan tentang kerajaan Allah. Jadi kan itu nggak semata-mata ada kan? Ada maknanya, ada makna di balik warna itu. Itulah melambangkan kerajaan Allah. Oke, itu yang kedua, yang pertama. Baru lanjut, warna putih. Warna putih kita pakai waktu kapan aja? Yang kalian ingat? Natal 1. Baru? Apa? Kebangkitan. Hah? Apa? Ayo, warna putih. Natal itu kelahiran. Iya. Natal, kelahiran. Baru waktu setelah Yesus mati, kita merayakan. Setelah Yesus mati kita merayakan Agung. Hidup Agung itu yang kematian Yesus. Setelah kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, kita merayakan Paskah. Paskah. Jadi kita pakai itu warna putih waktu Paskah. Baru satu lagi waktu Minggu Epifanias. Epifanias ini kita pakai. Dari Natal sampai Minggu Epifanias ini kita pakai warna putih. Baru warna yang ketiga, warna hitam. Ini kita pakai waktu kapan? Waktu Jumat Agung. Jadi warna hitam ini hanya sekali kita pakai di dalam KBP. Sekali setahun itu siklus yang kita pakai, yaitu pada Jumat Agung. Jika kita pakai waktu Jumat Agung nanti, baru lanjut warna keempat, warna merah. Merah dulu ya, warna merah itu kapan kita pakai? Waktu kapan kita pakai warna merah? Ini juga cuma sekali kita pakai warna merah. Yang sepengetahuan kalian aja, warna merah kita pakai pada setelah 40 hari. Iya, pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kematian Yesus. Kan setelah kebangkitan Yesus, yaitu hari ke-50 pada hari Pentakosta. Oke, warna yang terakhir warna hijau. Warna hijau kita pakai pada Minggu apa? Ya kita pakai sekarang Trinitatis. Kita pakai warna
Trinitatis yang pertama sampai 20 berapa ini minggu ini? Minggu berapa minggu ini terakhir? 2. Iya. Ditambah itu kita pakai karena ada perubahan di AKBP, itulah kita pakai juga nanti pada ujung tahun Paruriau. Kalau selama ini ujung tahun Paruriau itu kan pakai warna hitam kan, tapi udah ada dibaharui dalam AKBP pada ujung tahun Paruriau kita pakai itu warna hijau, bukan warna hitam lagi. Jadi itulah tadi kita sebutkan ya. Yang pertama tadi warna ungu dulu, warna ungu. Baru yang kedua warna dan pink, putih. Pink tidak mana? Baru nomor kedua hitam. Baru yang keempat merah. Baru yang kelima ungu deh ya. Warna iya betul warna itu. Itu tapi warna apa warna? Nah, warna ini tutup altar. Tutup altar itu dulu awal altar dia. Langgatan gereja. Tadi kamu ingatan di Parjamita. Oke, tapi yang meja itu. Oke. Ibu kamu nih. Coba seperti itu. Berani jalan berminggu. Kamu mungkinkah? Iya kan? Ada yang di dalam ibadah kamu kan? Kalau ibadah samping lu kan? Gitu. Kan? Nah, jadi itulah tadi warna tutup altar dalam peribadahan. Jadi kalau kita ditanya orang, jadi kita sudah bisa menjawabnya. Kita sudah bisa menjawabnya dan inilah warna liturgi dalam AKBP dalam gereja kita. Oke, kita next lanjut. Kita lanjutkan nama minggu. Jadi kalau nama minggu setiap itu kita buatlah lingkaran per minggu. Tapi yang kelima lingkarannya ada lingkaran tahun liturgi namanya. Jadi setiap circle liturgi itu dimulai dari kapan? Yang kalian tahu? Kapan dimulai yang pertama dalam liturgi AKBP? Dalam minggu apa dimulai pertama? Nama minggunya toh. Apa circle liturgi itu kita mulai pada kapan? Nah, ada minggu Natal. Nah, jadi circle liturgi itu kita mulai dari Advent. Dan tahun baru kita mulai liturgi. Jadi lingkaran tahun liturgi itu kita mulai dari Advent yang pertama. Itulah dari mulainya kita melakukan peribadahan dalam liturgi AKBP. Dari situlah kita bergerak tuh dalam lingkaran, kita berujung nanti di minggu depan. Minggu apa? Ujung tahun Paruriau. Dalam bahasa Indonesia ujung tahun gerejawi. Itulah terakhir circle dari tahun liturgi itu. Dah, jadi kalau disebut hal kamu ulang bingung. Anda di depan kamu sian tahun baru sampai mulai permingguan tahu. Sian Advent apa jul. Di sini kita mulai situs liturgi sampai mana nonton ujung tahun Paruriau. Oke? Terus dong. Toh. Iya. Jadi itulah kan. Jadi kita catat ya, biar kalian tahu mulainya dari mana Advent sampai ujung tahun Paruriau itu ada circle-nya. Kita mulai dari yang pertama ya, Minggu Advent. Minggu Advent pertama sampai garis keempat. Benar? Artinya titik dua. Dan artinya titik dua
penantian. Iya, penantian. Nah, penantian. Nah, apa yang mau dinantikan? Kalau dibilang penantian, berarti kelahiran Sang Juru Selamat. Itulah yang kita rayakan. Minggu Advent pertama sampai minggu keempat itulah kita rayakan. Tentang penantian kedatangan Sang Juru Selamat yang akan lahir pada tanggal 25 Desember dan Agustus. Sendiri bawa gereja. Pakai begini ya, oke. Nih, 25 Desember. Itulah dimulai. Oh, aku sebentar. Ini kayaknya penasaran kenapa tanggal 25? Iya, saya tahu itu tanggal sama. Iya, gini ya ceritanya ya. Sedikit aja yang aku tahu. Jadi kalau dalam perhitungan kalender Romawi, tahun baru itu dimulai bulan 3. Bulan 3 Februari, Maret, dong. Bulan 3 kan Desember. Dah kan? Ada bulan. Bulan 3, bulan Maret. Kalau umumnya manusia hamil berapa bulan? Dua. Dari 3 ke Desember. Ada berapa? Pas kan 9 kan? 9 toh. 9 sama 3 12. Ya kan? Ini perhitungan apa ya kalender Romawi ya? Biar kita jangan bingung kenapa tanggal 25 itu Yesus lahir. Ya. Jadi kalau dalam perhitungan kalender orang Romawi, tahun baru dimulai dari bulan Maret. Dan bulan Tolu, bulan Maret. Kalau di kita ya bulan 3. Nah, jadi bulan Maret. Jadi umumnya manusia itu mengandung selama 9 bulan. Kita katakanlah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas kan? 9 bulan kan? 9 bulan lah pas kelahiran Yesus. Pas tanggal 25. Jadi tanggal itu pas, ibaratnya pas mau keluar, pas tanggal. Memang dalam kalender Romawi sudah ada pertanggalan di situ. Karena dia dalam kalender Masehi. Kalau penanggalan Masehi itu sudah tertera tanggalnya. Sudah tertera tanggalnya. Makanya kalau proses kelahiran Yesus itu sudah perhitungan Masehi. Jadi kalau sebelum makanya dibilang SM, before Christ. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, before Christ. Itu artinya sebelum Masehi. Kalau diartikan before Christ artinya sebelum Yesus. Sebelum Yesus. Itulah maksud dari tanggal 25 Desember. Jadi kan semata-mata untuk 25 Desember ditetapkan. Sudah ada pengaturannya. Itulah yang sekedar yang aku tahu info kenapa tanggal 25. Dah? Ya, jadi kalau ditanya jangan lagi bingung. Itu perhitungan dari kalender Romawi. Dimulai dari bulan Maret. Dan bulan Turda bulan Maret. Di kita yang bulan 9. Oke, lanjut ke bawah. Tidak lanjut tadi kan minggu gimana saya dapat dulu? Sudah tadi kan tentang penantian. Lanjut. Habis Advent ngapain kita? Habis Advent kita ngapain? Habis Advent kita bernatal. Habis Advent kita mundur kita mesti maju. Habis Advent kita ngapain? Ya Natal kita kan? Itu. Makanya menantikan kelahiran Yesus. Sudah masuklah ke minggu ke Natal. Dan minggu Natal ya. Pesta Natal. Lah? Iya. Pesta Natal titik 2, kelahiran Juru Selamat. Ingat adalah
Natal, kelahiran minggu pertama. Nah, dia kan minggu sebelah. Apa mah? Dia. Natal. Natal berjul dulu kedua. Oke, lanjut. Minggu sebelah kelahiran komisi. Minggu setelah kelahiran komisi. Minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus. Jangan nunggu hari Minggu nih, tapi dibuatlah itu minggu setelah kelahiran Yesus. Ini baru saya jelaskan secara kalimat saja apa di bawah bahasa. Iya. Lanjut ke bawah. Minggu akhir tahun. Minggu akhir tahun dari sini. Minggu tahun. Minggu akhir tahun dari sini. Minggu tahun. Ya, ke bawah. 5 minggu tangis. Minta maaf sedih. Itu, kan? Minggu tangis nih. Ya, jalan-jalan kalau ada keluarga. Benar apa? Minta maaf, suruh diulang sih. Alam na modong, tangan doon besar kan? Tangan saya modong. Oke, sudah? Nih. Di bawah tahun baru ada kok ada di sini tahun baru. Iya, nggak ada minggu tahun baru, nggak ada tahun baru. Jadi kita tahun baru pun merayakan ucapan syukur. Nggak ada dibuat minggu tahun baru. Paling hari Kamis itu kita tahun baru ya kan? Dan tentu kan? Oke, lanjut. Minggu Epifanias. Epifanias. Minggu Epifanias. Minggu kelima. Dan Minggu Epifanias atau kedua Minggu Pernyataan Allah. Pernyataan apa pakar bahasa Indonesia bahasa Batak. Lanjut minggu pertama dan kedua setelah Epifanias. Minggu satu Jadi dan kedua setelah Epifanias. Epifanias. Minggu pertama sampai kedua, satu gak tanda hubung dua setelah Epifanias. Setelah Epifanias. Iya. Dia lanjut ke bawah minggu kedua Disima. Iya. Minggu Septua. Septua Disima. Septua Gesima. Septua Gesima. Septua Disima. Jadi kalau orang itu kan semata-mata kan sampai sekarang mau makan sendiri lah. Mau makan kan kalau ngomong Epifanias baru abang minggu Septua Disima. Dia kalau jadi kalau minggu Septua Disima ini yaitu memperingati 10 hari sebelum kebangkitan. Iya, itu artinya 70 hari atau sehari ya. Septu. Septu Bahasa ini ya kan? Septu. 70 hari setelah sebelum kebangkitan. ya lanjut. Next. Monday. Minggu Sexagesima. Seksa. Orang dipotong. Seksa. Seksa. Juga ada. Ada doa ada. Dan di pengakuan ini seksa
Gesima. Sana ya. Kalau dia apa kan? Bere. Gak bisa kan? Gesima iya. Teksa Gesima. Jadi dari kan minggu sebelum di sini itu kan 2 hari sebelum kebangkitan. Jadi hari ini 60 hari sebelum kebangkitan. 60 hari sebelum kebangkitan. Minggu Prapaskah. Dah, Minggu Prapaskah terdiri dari titik 2. Nah, terdiri dari titik 2. A. Bawahnya mah. Oh. Tolong samping lah. Dah, Minggu Estomihi. Estomihi. Jadi itu buka masuk pada ayat 3 Buka. Pesalmen Manang Mazmur. Ayat 2 boleh berbeda berarti setelah Nah, nggak dapat. 21 ayat 3. 3B-nya itu jadilah. Ayo, satu orang baca. Ayo, baca satu orang. Kamu dari di ujung nih, baca. Ya, kita mau. Jadi kita mau. Oh, dan juga kita punya barang, tidak. Halo. Dan juga kita punya barang. Mana Al-Quran mana lo? Lagi dari sini. Nah, baca. Jadilah engkau. Mazmur 31 ayat 3b dari kata jadilah. Baca, gugu. Bawa dulu, gugu. Menurut dia Pesalmen sebelum kitab Amsal. Setelah kitab Ayub. Perjanjian baru. Oh, dapat toh? Perjanjian lama tadi. Baik, baca. Mazmur 31 ayat 3 bagian B. Jadilah, dari kata jadilah. Jadinya bagi jiwa itu tempat perlindungan, guru pertahanan untuk menyelamatkan aku. Iya, itulah minggu ekonomi. Apa tadi? Jadilah bagiku gunung, batu dan tempat perlindungan. Itulah di minggu ekonomi. Buatlah dalam apa? Minggu ekonomi dalam burung. Mazmur 31 ayat 3b. Nah, itulah artinya. Ya, lanjut. Minggu infografi. Info pokoknya pakai siang pakai. Iya. Infografi. Infografi. Infografik. Grafik itu C, capit. Capit. INFOJAPIT. Infografi dan huruf. Lalu dibuka bacaan Mazmur yang tidak ada. Mazmur 91 ayat 15. Mazmur
ayat 15a. Bagian A aja. Ayo baca. Salah. Sampingnya langsung lanjut. Pak, ada Pak dong. Berulang kita baca Pak dong. 91 ayat 15. Oh benar. Nah. Itu ada besar nah. Baik. Kamu berdua dengan mulut kalau kita beda terjemahan dua, beda terjemahan empat. Yang ini PB2 ini. Ayo baca. No. Buku, aku baru yang satu aku kan kasih. Bila oke, Raf main taman jahat. Ada dua tuh ya. Ya udah kamu aja. Main panjang semua dihabis gitu. Kawan juga kan ada Jadi info kan kalau kita berseru Tuhan akan jawab. Info dari kata info, memberikan informasi. Artinya kita memberikan informasi kepada Allah tentang pergumulan kita, maka Allah menjawab. Itu. Lanjut. Tuh. Lo masih, lo mau sih. The next nomor 3 membaca ya. Buka. Mazmur 25 ayat 0. Oke, ya. Siapa dong? Kejadian baru beres. Kalau dalam untuk kejadian baru, kejadian lama. Ayo dong. Warna biru mana? Nah, ya, buku baik. Buku baik. Susah coba. Jangan kau ganggu kerjaan orang di situ. Baik. Buat semuanya ini sudah ada tidak berubah salah. Nah, iya. Apa tadi kata kuncinya di situ? Ingatlah. Sesuai reminiscere dalam bahasa Yunani artinya ingatlah. Makanya dibuatlah dari Mazmur 25 ayat. Nah, oke lanjut next. Opuli. Mazmur 25 ayat
Ya. Halo, dari dua dulu, baik. Baik. Ibu dulu, mas dulu dia. Ada kalau tidak kan handphone. Yang handphone kunci yang tidak ambil video, tidak kunci dulu. Ya, kalau 25 sebelum 26. Ayat sepi dulu. Mazmur 25 ayat 15. Coba baca lagi buat. Ayat buat. Tadi macam. Mataku tidak terarah kepada Tuhan. Iya. Apa kata kuncinya di situ? Mataku. Okuli. Yunaninya. Artinya mataku tertuju kepada Tuhan. Oke, lanjut. Minggu letare. Letare. L-E-T-E-R-E. L-E-T-A-T-A-R-E. Oke, buka Yesaya 6. Buka Yesaya, mana? Mana di Yesaya? Yesaya orang pulau no. Dapat lo. Setelah kita Kidung Agung. Kalau di Jakarta orang Ayat 10 bagian A. Baik. Aduh. Ayat 10 dengan 10 syahadat. 10A bersukacitalah. Bersukacitalah bersama-sama bersalin dan bersorak karenanya. Hai semua orang yang mencintainya berfirman bersama dari ucap-ucapnya. Hai semua orang yang bertaruh karenanya. Bagian A, bagian A. Apa kata kuncinya? Bersukacita. Bersukacita. Letare artinya bersukacita. Bahasa-bahasanya merlas. Oke, the next. Minggu Judika. Dan judika terakhir dah. Judika sang. Minggu Judika. Itu sama Mazmur 43 ayat 1. Mazmur 43. Mana lagi itu Mazmur? Ayat 3. Ayat 1a. Baik. Berilah keadilan. Hah? Berilah keadilan. Terus tuh. Oh, berilah keadilan ya. Dan sampai saleh. Oh, macam-macam. Berilah keadilan kepadaku. Berdoalah berdoaku kepada Tuhan yang tidak salah. Apa di situ tadi kan kuncinya? Dan kata pertama keadilan. Kalau di dokter perjulunan berilah. Kalau dan kata kunci inti isian ayat itu. Ayat apa tuh? Berilah. Fungsi. Kali salah. Oke. Lanjut. Minggu Palmarum. Minggu Palmarum. Minggu Palmarum. Palmarum. Tahu, ini apa Palmarum di kota ini? Tahu ada arti Minggu Palmarum? Ciri-ciri nak? Formalin, dan formalin. Apa ciri khas dari Palmarum? Apa? Apa? Apa Palmarum? Ada peristiwa Tuhan Yesus. Dan dicambuk dia. Sebelum dia memasuki kota Yeriko, diapain dia?
dengan daun palem. Tahu daun palem yang mana? Itu dulu yang depan itu. Itu daun palem. Jadi Minggu tahu kayak itu, tahu banyak legal. Jadi apa? Dijual di pisangi dan pisangi aku. Yang berduri-duri ini, era sawit ini. Hah? Dan ditutup gitu. Ibarat menyambut, kayak mana kalau menyambut presiden semua ini mah ada dibikin zaman Yesus pakai palma ini mah. Buat palma namanya palem. Dan dicambuk, itulah ciri khas dari Minggu Palmarum. Dan ada daun palem dan palma palem. Lima. Oke, next. Jangan ayat 6. Ada peristiwa ada. Ayatnya dulu jangan tidak dibikin baru. Lima terus semua. Berapa lah? Oke, lanjut. Jumat Agung. Dan Minggu Jumat Agung dah. Karena kira Jumat Agung hari apa? Hari Jumat. Dan Kamis kan? Mantap itu Jumat Agung hari apa? Hari Kamis. Mantap lagi kan? Apa? Jumat Agung titik 2. Kematian Tuhan Yesus. Oke. Di mana itu didapat? Di kitab mana? Di kitab mana dapat itu? Tentang peristiwa kematian Yesus. Dia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Yakobus. Asing aja. Tidak boleh. Nah. Oke. Habis itu, habis Jumat Agung kita ngapain? Buah hijau yang dulu. Disebut Paskah. Iya, oke. Lanjut. Paskah pertama dan kedua. Nah, Paskah pertama dan kedua. Titik 2. Kebangkitan Tuhan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dah? The next. Kalau ini tidak perlu dijelaskan kan, ya kan? Ciri khas Paskah kan? Apa? Lalu kan? Jangan ladui. Mikir Tuhan. Oke, lanjut. Silakan. Lanjutlah. Minggu pos Paskah, POST. Pos dan posko dulu. POST Paskah. Nah, terdiri dari titik 2. Itu kan tadi kan minggu sebelum, itu kan sebelum Paskah, ada setelah Paskah. Makanya disebut terdiri dari titik 2. Iya, itu minggu. Jadi minggu Paskah tadi, dari minggu apa tadi? Esto, minggu sampai malam. Itulah minggu sebelum Paskah. Baru masuk minggu pos Paskah. Kita mau mulai. Lanjut lagi lah. Tadi kan yang pertama kan apa tadi? Ini lo buat. Gimana yang nanya? Minggu pos Paskah. Itu dari pos. Itu perang. Pos Paskah. Iya, artinya setelah Paskah. Dan yang pertama apa? Quasimodogeniti. Bingung kan?
Quasi pakai Q ya. Quasimodo. Modo geniti. Sudah? Quasimodo geniti. Nah? Quasi. Pakai Q dia Q enggak K. Quasimodo geniti. Sudah? Titik 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, nanti kalian baca ayat ini ya. 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, lanjut. Minggu yang ini ya. Minggu miseri bukan misteri ya, misericordias. Misericordias. Iya, pos pasca. Iya. Sampai enggak tahu nanti di 5. Dan spasi domini. Jadi 2 kata itu ya. Misericordias domini. Titik 2. Mazmur 33 ayat 5b. Ya, nanti bacalah apa artinya itu. 33 ayat 5b. Oke, the next. Minggu Jubilate. Titik 2. Udah? Bersorak-sorai. Dengan ini. Dah, buka kurung. Psalmen Mazmur 66 ayat 1. Mazmur 66. Saya lupa, Psalmen garis miring Mazmur. Tur komentar dong, tur atau menjat. Orang pelono ayat saya. Nek. Ya ditutup dengan wangi. Masuk. The next. Minggu kantate. Nah, buka uru titik 2. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur 98 ayat 1. Nah. Minggu kantate titik 2 Mazmur 66 ayat 1. 98 ayat 1. Minggu rogate titik 2 berdoa. Nah, rogate titik 2 berdoa matangiang. Mazmur 66 ayat 20. Mas tuh, jangan mau. Mazmur 66 ayat 20. Tengah. Mazmur 66 ayat 20. Oke, lanjut. Minggu pedang. Kenaikan Tuhan Yesus. Hari Amin. Dan ini berubah dia ini. Hari di sana. Hari Kamis kan? Kamis. Kenapa tuh hari Kamis itu? Dia kenapa alasannya? Hitungannya dari apa? Waktu dia bangkit. Minggu bangkit pasca. Hitungannya
dari situ 40 hari. Hah? Oke, next. Oke, next. Lanjut. Tulis minggu Exaudi. Exodus. Iya, di bawah tadi. Iya. Nah, Exaudi. Dalam kurung Mazmur. Mazmur 27 ayat 7. Mazmur 23 ayat 7. Mazmur mulai bergawa. baca nanti ayatnya ya. Jangan dijaga. Kurang menghadiri sepeda. Next. Lanjut minggu Pentakosta yang pertama dan yang kedua. Minggu Pentakosta tanggal 1 dan 2. Masih dan 2. Nah, Ini sebenarnya memperingati hari turunnya. Jadi ayat dari dulu manusia dulu semua. ini yang ini tentang Materi dan juga. tentang hari turunnya Roh Kudus. Kisah para Rasul 2. Ada sebelas Pentakosta. Lanjut Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis. Trinitas sudah bisa. Sama itu Trinitatis, Trinitas. Sama itu. Garis miring Hasitolu Sadau Minggu Mata. Hasitolu Sadau Minggu Mata. Iya. Masih tolusa daun. Minggu Mata. Asih tolusa daun. Jadi tolui gak bisa ada. Nah. Oke, next. Minggu Besar. Oke, next. Minggu yang pertama 1 sampai 25 setelah Trinitatis. Minggu 1 sampai garis miring 25 paling bersama dan setelah Trinitatis. Nah mau kamu boleh. Ini orang tahu 25 Trinitatis dah. Oke. Penutup tahun gereja. Terakhir itu minggu ujung tahun gereja atau minggu ujung tahun gereja. Minggu ujung tahun gerejawi. Ujung tahun gerejawi. Minggu ujung tahun gerejawi garis miring minggu ujung tahun parkir. Nah, nah, Jadi maka masalah ayat-ayat ini akan selalu terkait ayat akan tidak sama. Baru masalah ayat nanti ini ayat nah. Oke, ada dulu kita. jadi pulang beda. Oke, Mas. Mau kamu lagi. Dia tidak benar. Nang istilah mancingnya mau apa? Ini mau apa? Ini not pergi dua. Gimana? Ini dia mancing. Terus meralasan. Jadi minggu depan tinggal satu lagi ya tentang liturgi urutan kata ibadah gerejawi ya. Dalam AKBP ya peneliti ya. Biar lengkap kita tentang apa? Liturgi AKBP ya. Oke. Jadi dia tugasnya. Oh, kan itu lupa. Tugasnya. Dului ayat emas. Sian Pedro PB 5 kan? Nggak ada apa kamu saya? Jadi berapa? 5. Nah, itu tak ada belum? Hah? Karena nggak
apa yang dijadikan ke bawah. Jadi lagi Hindi ka nagpangalan mo.